Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan sebuah aplikasi CMS sederhana yang saya buat menggunakan Laravel 8. Selain itu untuk spesifikasinya tidak hanya Laravel 8 saja. Di sini saya menggunakan PHP 74 dan juga MySQL 57 supaya CMS ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya sarankan untuk menggunakan versi-versi yang saya sebutkan tadi itu ya. Jadi jangan seperti misalnya jangan gunakan PHP versi 74 ke bawah gitu. Atau mungkin lebih parahnya lagi kalau menggunakan PHP 5 karena pasti akan memunculkan pesan error gitu. Dan saya rasa juga PHP 74 ke bawah sudah tidak lagi direkomendasikan untuk digunakan ya. Selain itu untuk pengguna Windows mungkin akan lebih baik jika menggunakan Laragon karena dengan menggunakan Laragon ini kita bisa berubah-ubah versi PHP-nya ya, semau kita ingin menggunakan versi PHP berapa. Seperti di sini saya menginstal dua versi PHP, ini versi 74 dan juga versi 8. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi nanti di sini tuh ada di sini menu-menunya, di sini kotak dialog pencarian, terus ini adalah slidernya yang bisa ditambahkan berapapun jumlahnya ya. Di slider ini juga ada title slidernya dan juga wording slidernya. Kemudian di sini ada wordingnya juga, highlight semacam highlight wording. Lalu di sini postgrid-nya. Ini adalah postgrid default yang kalau seandainya image-nya itu nggak diupload ya. Jadi secara default gambarnya akan seperti ini. Kemudian di sini ada semacam kontak us. Di sini peta. Lalu di sini nanti menu-menunya. Nah, kemudian di sini semacam seperti blok. Nah, ini tampilan bloknya. Kemudian di sini about us. Di sini juga ada kontak us. Nah, lalu untuk ini kurang lebih tampilan visitornya ya. Untuk tampilan admin nanti akan seperti ini. Dashboard adminnya. Nah, seperti ini. Page, all page. Ini ada add new, ada export Excel. Untuk tampilan fitur-fitur seperti dashboard sampai user ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi di sini saya hanya akan overview saja. Setting, menu. Kemudian untuk user juga ada user itu sendiri, role dan juga permission. Nah, lalu untuk aplikasi ini saya sarankan untuk level beginner dan juga middle ya. Mungkin lebih cocoknya untuk beginner gitu. Karena implementasi coding yang saya terapkan itu masih level beginner juga, belum termasuk ke penerapan desain pattern atau lainnya. Mungkin desain patternnya sendiri juga baru desain pattern beberapa. Ya ini desain pattern bawaan Laravel juga, seperti query builder gitu. Nah, kenapa saya rekomendasikan untuk beginner juga ataupun untuk middle? Karena di sini seperti lebih ke seperti cara-cara settingnya juga ya. Seperti contohnya gimana sih caranya men-setting active class hanya pada menu yang aktif? Misal di sini kan home. Nah, menu aktifnya kan ada di sini. Kemudian gimana sih caranya membuat menu ini aktif begitu kita membuka halaman blog aja misalnya. Nah, seperti ini. Gimana sih cara men-setting menu, maksud saya men-setting kelas aktif hanya pada menu yang aktif. Kemudian gimana sih caranya membuat slider seperti pada halaman front page ini. Ini contohnya. Nah, di sini saya menggunakan membuat seperti semacam custom field. Jadi bisa kita tambahkan dan juga kurangi sesuai keinginan kita. Lalu habis itu kenapa cocok untuk beginner ataupun middle, juga gimana sih caranya untuk menggabungkan antara query string ini. Misal saya ingin mencari post yang memiliki query lore, kemudian digabungkan dengan
pagination. Nah, seperti ini. Dan juga cara-cara lainnya. Jadi, sebaiknya juga jangan gunakan aplikasi ini untuk project-project ya, apalagi untuk project-project besar gitu. Tapi hanya sebagai pembelajaran saja. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat mengenai visitor page ini atau user page. Oke, sekian tutorial dari saya.